Jungkook memanggil penonton saat menyambut pertunjukan encore yang kontroversial. Jungkook bercanda memanggil salah satu ARMY untuk keterampilan menyanyi mereka. Pada 30 Juli, Jungkook membawakan single terbarunya berjudul Seven di SBS Inkigayo. Penyanyi itu memamerkan bakatnya yang luar biasa di depan penonton langsung yang sangat antusias. Tak heran di penghujung acara, sang idola membawa pulang hadiah utama minggu itu. Tapi, selama penampilan encore sang idola, salah satu penggemar sedikit terlalu antusias saat bernyanyi bersama lagu hit Jungkook. Jungkook kemudian turun ke Weverse di mana dia meminta penggemar untuk mengungkapkan diri. Siapa orang unik itu? Pada menit ketiga, detik ke-37, keluarlah, ganti, kata Jungkook. Sang idola bahkan memanggil penggemar selama siaran langsungnya yang mengungkapkan bahwa seorang karyawan HYBE mengatakan kepadanya bahwa ada kontroversi atas penampilan ulangan Jungkook. Siapa itu? Siapa kamu? Aku tidak bisa tidur karena aku perlu tahu siapa itu di menit ketiga detik ke-37, Senin, Selasa, lol, siapa kamu? Aku baru saja beristirahat di rumah ketika seorang karyawan di label memberitahuku bahwa ada kontroversi mengenai penampilan encore, jadi aku mencarinya siapa kamu, kata Jungkook. Fans tentu saja mengambil kontroversi itu dengan tenang dan bercanda bersama Jungkook. Ada kontroversi seputar penampilan encore Jungkook karena meskipun dia bernyanyi dengan sangat baik, ARMY tidak, lol. Sebenarnya Jungkook sangat menghargai dukungan para penggemar dan tidak peduli dengan kemampuan menyanyi mereka. Sementara itu netizen melihat wajah yang sangat akrab sebagai salah satu penari tampan Jungkook selama pertunjukan Inkigayo-nya. Netizen tidak bisa menyembunyikan kekagetannya setelah melihat wajah yang dikenal sebagai salah satu penari tampan Jungkook selama penampilan Seven baru-baru ini. Pada 30 Juli, Jungkook membawakan lagu debut solonya Seven di acara musik SBS Inkigayo seiring dengan benar-benar melakukan kinerja dengan baik. Jungkook juga menang dan meskipun dia kaget, tapi tidak dengan orang lain, encore-nya sama ikoniknya. Saat Jungkook benar-benar menguasai panggungnya, orang lain menarik perhatian netizen, dan itu adalah salah satu penari idola tersebut. Online, seorang penari dalam penampilan Jungkook menjadi topik hangat. Alasan penari khusus ini mendapat perhatian adalah karena dia tidak lain adalah mantan anggota trainee A-James. Pada tahun 2021, netizen menemukan saluran YouTube bernama Trainee A yang merupakan trainee bikin musik baru. Sayangnya di penghujung tahun 2022 diumumkan bahwa tim itu telah bubar. James langsung mendapat perhatian sejak pertama kali terungkap ke publik. Lahir di Hong Kong tahun 2005, ia pindah ke Korea Selatan untuk mengejar karir idolanya dan dapat berbicara bahasa Mandarin, Thailand, Korea, dan Inggris dengan lancar. Setelah dia pertama kali diperkenalkan kepada netizen tahun 2022, berada di atas panggung sebagai penari bersama Jungkook seharusnya tidak menjadi kejutan. James tidak hanya sangat atletis, menjadi atlet taekwondo dan pemain hoki berbakat, tetapi dia juga spesialisasi dalam menari dan bahkan pergi ke Minnesota di Amerika untuk berlatih. Setelah penampilan Jungkook, banyak penggemar yang langsung memperhatikan James. Internet penuh dengan netizen yang membagikan reaksi mereka pada penampilan yang tak terduga. Bagi banyak orang, mereka senang melihat bahwa James tampaknya masih dikontrak oleh Big Music dan betapa bahagianya dia berada di atas panggung. Tidak jarang ada idola trainee menjadi backing dancer sebelum mereka debut atau melihat video idol sebagai backing dancer di masa lalu. Tak hanya itu, Jungkook perbarui resep minyak buldak mayo perilla viralnya. Jungkook BTS dikenal dengan resep ramen uniknya yang menjadi viral di masyarakat umum karena kelezatannya. Resep sebelumnya adalah buldak mayo perilla oil noodles sudah menjadi viral dengan banyak toko lokal yang menjual variasinya. Pada 31 Juli 2023, Jungkook memberitahu penggemar versi resep yang telah direvisi. Dia menyadari pengaruhnya terhadap semua orang dan ingin membuat resepnya tidak terlalu asin. Aku makan mie minyak perilla sedikit berbeda dan menurutku ini lebih baik. Tidak baik kalau semua orang sepertinya memakannya dengan sangat asin meskipun tidak ada perubahan besar, kata Jungkook. Resepnya yang direvisi adalah bahan-bahan 3 sendok makan minyak perilla, 2 sendok makan saus cam, 1 sendok makan kecap hitam, 1 sendok makan saus buldak, 1 sendok makan saus buldak mayo, 1 kuning telur, sedikit merica, beberapa biji wijen goreng.
Jungkook menyebutkan bahwa dia mengisi setiap sendok makan sampai penuh. Resepnya cukup untuk berdua. Kamu dapat menambahkan bahan lain sesuai dengan preferensimu. Setelah mencampurkan biji wijen, kamu dapat menambahkan apapun yang kamu inginkan. Kalau kamu suka bawang, kamu bisa mengiris tipis dan menggorengnya untuk ditambahkan. Kalau kamu suka bawang putih, kamu bisa menambahkan sedikit bawang putih cincang. Kalau kamu menyukai aroma serpihan paprika merah, kamu bisa menambahkan sedikit, terserah kamu. Kemudian untuk topping, tambahkan bejana yang sudah dibumbui. Aku malas dan mencampurkannya dengan saus, tapi kamu harus menambahkannya di akhir. Resep ini lebih baik. Juga kamu harus memakannya sedingin mungkin. Bilas mie dengan air dingin pada akhirnya dan keluarkan semua airnya sebelum kamu mencampurkan sausnya. Kemudian berjuanglah untuk hari ini juga, hei, kata Jungkook. Tak hanya itu, apakah mereka akan menggunakan untuk menyimpan merchandise? Warga Korea geli dengan Jungkook menyebabkan peti mati terjual habis. Jungkook dikenal dengan Sold Out King, mengingat bagaimana semua yang disentuhnya berubah menjadi emas. Barang-barang yang terlihat dimakan, diminum, atau dipakai Jungkook semuanya terjual habis dalam hitungan detik. Meskipun kita tidak memahami makanan dan pakaian, item yang dia tampilkan dalam video musiknya ini tiba-tiba terjual habis juga. Dalam video musik untuk lagu solonya Seven, Jungkook muncul di peti mati putih, membuktikan cintanya yang abadi untuk pacarnya. Pada 30 Juli, The Economic Times melaporkan bahwa peti mati itu telah terjual habis. Foto pemilik toko peti mati menyeringai ditampilkan di TikTok bersama dengan berita bahwa peti mati itu telah terjual habis. Satu peti mati berharga sekitar 5 juta won, meskipun itu adalah harga yang masuk akal untuk membayar item studio. Untuk penggemar yang masih sangat banyak di alam kehidupan, itu adalah jumlah yang lumayan untuk membayar sesuatu yang tidak bisa kamu gunakan segera. Netizen Korea yang mendengar berita itu sangat terhibur, mendebak-debak untuk apa peti mati itu digunakan. Untuk dekorasi rumah, untuk pemakaman seorang di masa depan, kemungkinannya tidak terbatas. Mereka mungkin menulis dengan surat wasiat mereka, aku menyimpan peti mati yang digunakan di MV Jungkook, jadi taruh aku di sana ketika aku mati, lol. Netizen mengatakan mereka bisa menggunakan sebagai ruang penyimpanan. Desainnya cantik, jadi sepertinya bisa jadi tempat penyimpanan atau kursi, lol. Yang lain mengatakan mereka sudah membeli peti mati mereka. Tebak toko peti mati yang sebelumnya sukses besar. Apakah mereka akan menggunakannya untuk menyimpan merchandise? Lol. Yang lain mengatakan segala sesuatu yang baru saja disingkirkan terjual habis. Aku kira mereka bisa menggunakan puluhan tahun kemudian. Mereka dapat menulis surat wasiat mereka terlebih dahulu dan meminta untuk ditempatkan di sana ketika mereka mati. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.